saya mengikuti Anda. Maaf ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abah Gus Samsudin atau pen-pennya Abah Gus Samsudin. Salam rahayu, salam seduluran selalu. Semoga panjenengan semuanya selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya bisa ketemu lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya lagi nyantai sambil ngopi dan juga sambil nonton tayangannya Pesulap Merah, yaitu mengenai Mamas Karyo. Jadi di dalam tayangannya Pesulap Merah itu yang jelas fotonya tuh yang seperti ini. Jadi dengan foto ini kita lihat dulu pemirsa seperti apa klarifikasi Pesulap Merah mengenai Mamas Karyo sebelum saya itu mengorek atau membongkar klarifikasinya Pesulap Merah. Oke, kalau gitu kita simak dulu klarifikasinya Pesulap Merah. Nah sekarang gue langsung aja perlihatkan alasan kenapa gue membuat video ini nih, karena udah kelewatan. Dan ini juga udah pernah gue posting ya di Instagram gue nih. Si Mamas Karyo, pembohong berkedok agama ini, buat video dengan judul Harry Pras dan Pesulap Merah ngamuk di Padepokan. Nah ini kan jelas-jelas nulisin nama Pesulap Merah dan berujung fitnah nih, ngamuk di Padepokan. Lah, ini orang ngegiring opini seolah-olah gue ngerusuh gitu. Dan jelas-jelas di situ ya tertulis ya Pesulap Merah, yang itu berarti gue nih. Pesulap Merah yang megang hakinya gue. Jadi kalau dia nulis Pesulap Merah, jelas-jelas itu gua yang dimaksud. Padahal nggak ada gua sama sekali di video tersebut. Yang ada adalah orang bayaran dia berkostum merah dengan rambut merah. Nah ini kan menggiring opini ya, tapi gua nggak habis pikir sih. Memang penonton-penonton channel pembodohan berkedok agama kayak gini langsung bilang percaya aja walaupun mukanya beda. Bilangnya itu Pesulap Merah gitu. Seolah-olah komentar-komentarnya itu, wah emang Pesulap Merah tukang rusuh, tukang rusuh. Ya nggak jelas. Padahal idola lu tuh pembohong tuh ya. Aneh banget nih penonton-penonton gini. Ya orang-orang bodoh sih, wajar aja sih ya. Ini kan pencemaran nama baik Pesulap Merah ya. Udah jelas-jelas haki Pesulap Merah digunakan tanpa izin dan dibuat fitnahan. Ini tadinya gue mau laporin. Akhirnya gue telepon lah nih nomor yang tercantum di YouTube dia tuh. Gue teleponin berkali-kali, nggak respon-respon. Kali ini beneran saya laporkan. Sudah berulang kali diingatkan dasar dukun berkedok agama. Nah, ini Karyo ini memang udah berkali-kali guys gue ingatkan. Kalau mau bikin konten bohongan atau drama-dramaan di YouTube, ya jangan bawa-bawa nama Pesulap Merah dong. Karena si Karyo ini harusnya bisa sadar bahwa pengikut dan penontonnya dia ini adalah orang-orang bodoh yang gampang ditipu dan dibohongin. Nah itulah misal klarifikasi Pesulap Merah mengenai Mamas Karyo. Di situ yang akan saya klarifikasi ucapan Pesulap Merah. Dia itu mengatakan pendukungnya Mamas Karyo dianggap bodoh. Jadi menurut saya kata-kata bodoh itu ya menurut saya ya Pesulap Merah sendiri yang paling bodoh, yang paling blow on. Sudah jelas-jelas ada tayangannya Mamas Karyo mengenai Pesulap Merah mengobrak-abrik padepokannya Mamas Karyo. Kan begitu. Di dalam foto ini. Di situ kan sudah jelas. Di situ kan ada foto gambar Pesulap Merah. Itu kan otomatis Mamas Karyo bikin tayangan itu supaya si Pesulap Merah ini atau Marcel ini mendatangi ke tempatnya Mamas Karyo. Itulah misalnya yang saya tangkap. Dengan tayangannya Mamas Karyo itu, dengan adanya Pesulap Merah yang satunya itu kan sudah jelas. Berarti tayangannya Mamas Karyo itu untuk Pesulap Merah supaya datang dan untuk pembuktian daripada Pesulap Merah atau Marcel keluar-keluar di luar. Itulah misalnya yang saya ketahui. Kita tambah lagi tadi Pesulap Merah
mengatakan katanya mencemarkan nama baik dan juga ingin melamporkan. Apalagi dia itu melaporkan tentang melalui WA. Itulah misal, menurut saya pesulap merah itu pengecutnya dari situ. Pengecutnya dari situ. Katanya mencemarkan nama baik. Itu omongan basi itu. Omongan basi itu. Pesulap merah ini berapa kali menghina seseorang, entah itu Agus Samsudin atau yang lainnya. Berapa kali menghina namanya orang. Kan itu termasuk mencemarkan nama baik. Kenapa pesulap merah ini kok dia bilang pencemaran nama baik? Itu loh misal, menurut saya itu ucapan basi itu. Ditambah-tambah dia itu melaporkan. Itulah ciri-ciri pengecutnya dia. Dia tuh kalau gentleman, ya tidak usah melalui WA, datangin langsung ke tempatnya padepokannya Mas Karyo. Kan sudah jelas-jelas Mas Karyo menayangkan tentang pesulap merah, yang dibilang katanya pesulap merah mengobrak-abrik padepokannya Mas Karyo. Kan begitu. Kan seharusnya pesulap merah itu kalau gentle, pemberani, ya datangin langsung ke tempatnya Mas Karyo, bukan untuk melaporkan. Kalau melaporkan itu namanya cemen, pengecut, tidak punya nyali. Orang kalau punya nyali datangin ke tempatnya Mas Karyo. Kok dibilang penontonnya, pendukungnya Mas Karyo dibilang bodoh? Yang paling bodoh itu kamu sendiri pesulap merah, yang paling bodoh. Sudah jelas-jelas bikin di tayangan seperti itu, kok kamu tidak mendatangi ke tempatnya Karyo? Itulah misal yang saya telusuri dari situlah. Nah, ini ada lagi misal tayangan yang satunya, yaitu tentang Mas Karyo, membahas tentang tantangannya. Oke, kalau kita lanjut tentang klarifikasinya pesulap merah dan Mas Karyo. Ini dia. Nah, sekarang kita akan tonton video dia yang berjudul menantang pesulap merah secara terbuka di warung kopi. Ini kan dengan judul kayak gini, sempet tuh pengikut dan penonton channelnya dia ini yang SDM rendah ini nyerang gua tuh. Woi, ditantangin Karyo no, kok diem aja gitu. Woi, lu nggak berani yang respon Karyo dan semacamnya. Lah ini kan dungu nih, orang-orang dungu kayak gini. Cuma baca judulnya doang tapi nggak ngelihat isi videonya. Padahal isi videonya dia cuma nantang minum kopi. Mohon maaf banget ya. Nah, nih kalau nggak percaya kita tonton videonya nih. Oke, saya sebagai guru besar Padepokan Sendanung Sejagat menyatakan menantang. Nih dengerin baik-baik ya. Menantangnya untuk apa nih, dengerin? Untuk apa? Minum kopi. Tuh. Ya, di sini saya ingin menantang Anda minum kopi karena apa? Wow, sungguh luar biasa. Sebenarnya saya mengikuti Anda. Maaf ya kepada para netizen, mungkin kalian semua Menantang minum kopi. saya bisa nyatakan ataupun saya bisa sampaikan bahwasanya kalian masih awam tentang ilmu ya. Nah, tuh dia nyebut pengikut dan penontonnya sendiri masih awam. Iya, karena mudah banget dibohongin sama dia sendiri. Karena percayaan aja sama apa yang dia tampilkan, padahal bohongan doang di channel dia gitu. Tuh bisa. Udah jelas klarifikasinya pesulap merah, yaitu mengenai Mas Karyo. Di situ kan Mas Karyo mengklarifikasi tentang tantangannya minum kopi. Ini bisa yang saya gali ucapannya pesulap merah. Dia mengatakan pendukungnya Mas Karyo dungu semua, goblok semua. Kan begitu. SDM-nya rendah, kan gitu. Jadi yang menurut saya, orang dungu dan SDM-nya rendah ya pesulap merah ini pemirsa. Beneran. SDM paling rendah itu ya pesulap merah ini. Di situ sudah jelas Mas Karyo membahas tantangan dia tentang bahas minum kopi. Klarifikasinya Mas Karyo membahas kopi itu. Inilah misal. Inilah klarifikasi Mas Karyo. Klarifikasinya Mas Karyo itu 3 tahun yang lalu pemirsa. 3 tahun yang lalu. Inilah buktinya. 3 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang digali sama pesulap merah? Terus selama ini pesulap merah kemana? Kok sampai sekarang baru diklarifikasi tentang tantangannya Mas Karyo? Kan aneh pemirsa. Itulah yang saya tangkap
Jadi menurut saya yang paling SDN-nya rendah ya pesulap merah ini. Orang paling dongo, goblok ya pesulap merah ini. Nah sudah jelas kan? Nih profilnya Mamas Karyo. Nah sudah jelas ini tayangannya nih. Kita lihat ya tayangannya Mamas Karyo di 3 tahun yang lalu. Ini dia. Saya sebagai guru besar Padepokan Sendanang Sejagat menyatakan, menantang Anda pesulap merah. Untuk apa? Minum kopi. Ya, di sini saya ingin menantang Anda minum kopi. Karena apa? Wow, sungguh luar biasa. Udah jelas bahwa itu tayangan Mas Karyo 3 tahun yang lalu. Kan menurut saya itu kan klarifikasi pesulap merah kan gimana ya? Intinya pesulap merah ini mungkin bingung cari ide misalnya. Bingung cari ide melalui tayangan apa yang dia tampilkan. Makanya klarifikasinya Mas Karyo yang 3 tahun yang lalu digali kembali. Kamu sudah jelaskan bahwa pesulap merah ini bingung ide pemirsa. Bingung ide. Padahal jelas-jelas tayangannya Mas Karyo itu tayangan 3 tahun yang lalu. Oke, ini ada lagi pemirsa. Klarifikasi pesulap merah yang terakhir ya. Kita simak lagi klarifikasinya pesulap merah. 1. Judul hanya pemancing. Tuh, dengerin baik-baik. Judul hanya pemancing alias cuma clickbait doang. Dan salahnya dia gunakan clickbait untuk sebuah video kebohongan dengan nama pesulap merah dengan jelas. Sedangkan pesulap merah itu hakinya gue yang megang. Jadi itu tidak pernah dibenarkan tuh. Menggunakan nama seseorang untuk sebuah kebohongan. Kalau dia nulis judulnya yang lain gitu, misalkan Red Magic atau Badut Merah atau apa ya, terserah, gue juga nggak merasa tersindir ya, karena ya bukan gua gitu kan, kayak yang dilakukan Samsudin gitu kan, dia bikin fitnah-fitnahan, giring opini dengan sebutan setan merah, badut merah dan semacamnya, ya terserah lu gitulah, mau bikin konten drama atau kayak gimana, nggak ngurusin. Tuh, di situ kan sudah jelas pemirsa, dia membahas Agus Samsudin, kata pesulap merah, apa yang ditayangkan, entah itu badut merah, entah itu si konten merah. Kan begitu. Ditambah-tambah dia itu mengatakan memancing. Itulah misalnya, kan sudah jelas bahwa yang ditampilkan oleh Agus Samsudin mengenai badut merah, entah itu konten merah, kan sudah jelas. Ya intinya pemirsa mestinya paham dengan sebutan itu. Mestinya paham pemirsa dengan sebutan entah konten merah, entah itu badut merah. Mestinya kan paham. Agus Samsudin membahas konten merah maupun membahas si badut merah, itu namanya pesulap merah ini dipancing supaya datang. Begitu pemirsa. Kenapa pesulap merah ini ngomong seperti itu? Seharusnya dia itu kalau dibahas ya datangin. Benar Agus Samsudin itu tidak membahas nama pesulap merah, tapi membahas badut merah maupun konten merah. Tapi si penonton ini, pendukungnya Agus Samsudin, mestinya kan tahu siapa yang dimaksud. Berarti kan dimaksud kan pesulap merah. Tapi pesulap merah apa tanggapannya? Malah tidak menggubris. Berarti kan dia itu kan paling dungu pemirsa, paling on. Sudah jelas-jelas ditayangnya Agus Samsudin ya tentang pembahasannya badut merah, konten merah. Tapi pesulap merah sama sekali tidak menggubris. Berarti kan jangan pengecut atau orang blow on. Ya ini bisa orang yang paling SD-nya rendah atau orang blow on, ya ini pesulap merah ini. Tadi di tayangannya Mas Karyo itu membahas pesulap merah, otomatis kan dia kan harus mendatangi ke tempatnya Mas Karyo. Dan itu dan ditambah lagi Agus Samsudin membahas konten merah maupun badut merah, otomatis kan dia harus mendatangi Agus Samsudin membahas tentang badut merah atau konten merah. Kan jelas pemirsa, kan jelas siapa yang dimaksud. Mestinya kan pemirsa kan paham apa yang dimaksud Agus Samsudin kalau bukan pesulap merah. Kan begitu. Orang yang menurut saya SDM-nya rendah, yaitu tadi
pesulap merah sendiri. Orang yang paling dungu, goblok, ya pesulap merah sendiri. Nah, sudah jelas kan? Bahwa apa yang ditayangkan Mas Karyo dan Bagus Samsudin dengan jelas-jelas dia itu harus mendatangi. Kalau tidak terima harus mendatangi. Jangan main lapor-lapor aja. Kalau main lapor-lapor aja itu namanya orang pengecut. Orang pengecut. Oke? Nah, jadi itulah misal yang saya ketahui mengenai klarifikasinya pesulap merah tentang pembahasannya Mas Karyo dan Bagus Samsudin. Jadi berhubung ini pesulap merah ini membahas Bagus Samsudin menyebutnya apa, badut merah atau kuntit merah. Ya ini bisa, ini dia berhubung dia membahas itu ya saya tayangkan. Benar akan saya tayangkan. Jadi dengan tayangan ini intinya cuma pemirsa sendirilah yang bisa menilai apapun settingan atau tidak. Ya bisa. Berhubung ini pesulap merah membahas tentang Bagus Samsudin, ya kita simak dulu pemirsa tentang Bagus Samsudin dan pesulap merah mendatangi dukun santet. Ini dia. Oke, saya tak berdoa dulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi. Bertatap muka, semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawat-selawat sangulasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, sekarang saya mau datang ke tempatnya dukun dan sekalian mau pembuktian dengan Kang Mas pesulap ini. Mohon doanya semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita berangkat kita berdoa dulu karena doa adalah kekuatan terbesar kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri fi sal asmi wa syifati wa ala sallallahu. Oke, monggo. Yuk. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri fi sal asma wa syifati wa ala. Ini panjenengan berhati-hati dulu karena lihat nih ada tulang-tulang nih. Tulang, banyak tulang-tulang di situ. Saya berharap sih panjenengan mau berdoa dulu. Kalau mau berdoa aja, nggak usah dekat. Ya karena nggak semua yang ya nggak apa-apa lah jenengan menganggap settingan atau apa nggak apa-apa, cuman ya ini benar-benar rumah dukun santet kayak gitu. Sudah ada yang namanya kata dukun santet. Dukun santet itu nggak ada ya? Nggak percaya ya? Ada dari zamannya Nabi Musa sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga disihir sama dukun santet itu ada. Juga ada. Kalau adanya juga dia nggak mau terbuka. Ya makanya nggak mau terbuka itu saya datangi gitu loh. Ya memang kalau bukan dunianya mungkin nggak akan tahu karena memang dunianya kita itu berbeda-beda. Mungkin dunia seorang petani ya ketemunya jangkol, tanah, bibit. Dunianya dosen ketemunya murid, pelajaran. Dunianya sopir ya ketemunya mobil sama jalan. Ya dunia masing-masing seperti itu. Tapi bukan berarti kalau pegangannya sopir bahwa pelajaran itu tidak ada, murid itu nggak ada, nggak seperti itu. Karena memang dunianya berbeda-beda. Sampai punya keahlian sendiri, dunia sampai memang seperti itu, luar biasa, menghibur, banyak yang suka, membahagiakan orang itu baik. Tapi bukan berarti kalau apa yang masalah itu menjenengan di dunia situ lalu menganggap yang lain itu nggak ada. Nah itu yang masalah karena sampai nggak mendalami itu. Coba kalau sampai mendalami ilmu hikmah, pikiran, datang ke gua-gua, ke kiai minta amalan, nanti juga sama Allah akan bertemukan dengan hal-hal yang bersifat ghaibiyah. Tapi kalau sampean sudah membentengi pikiran sampean untuk tidak bertemu dengan hal yang semacam itu, sampean anggap nggak ada, ya nggak akan bertemu. Karena pikiran kita ini memang akan menuntun apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan. Jadi pikiran kita itu menjadi vibrasi di alam ini. Pikiran kita itu akan menentukan apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita dapatkan. Sampean sudah membentengi kalau santet itu nggak ada. Sampean juga nggak mendalami dunia ilmu hikmah. Sampean nggak mendalami tentang dunia ilmu gaib. Jadi bagaimana panjenengan akan mengetahui itu? Kecuali kalau sampean itu mau mendalami. Jadi selain yang logika, ada yang metafisika, kegaiban, agama. Sampean mempelajari dulu. Kalau sampean sudah mempelajari, baru sampean nanti akan menemui, merasakan dulu kegaiban itu. Sampean sudah membentengi pikiran sampean dulu, semacam itu.
Ya nggak percaya saya adanya dukun santet itu nggak percaya pokoknya gitu. Iya. Padahal agamanya apa sih? Agama Islam. Iya. Ya seandainya ada juga dia nggak bakalan mau terbuka, nggak bakalan mau didatangi gitu. Selain ada keperluannya kayak gitu. Ya itu tadi, selain ada keperluannya. Ya kita keperluannya kan sakit. Ya. Siapa yang sakit? Loh bukan, kalau dukun santet itu salah lagi. Dukun santet itu keperluannya bukan kepada orang yang sakit. Kalau ke yang sakit itu ke tabib atau ke peruqyah. Dukun Seperti santet itu nggak mau didatangi untuk dibuktiin gitu. Nggak bakalan mau. Iya. Adanya juga pasti dia tertutup gitu kan. Iya memang seperti Jadi itu. yang di video kamu itu yang katanya dukun santet nyerang-nyerang itu settingan. Dukun bayaran kamu. Iya. Mana-mana juga dukun santet itu nggak mau. Bilang-bilang dia sakti, dia apa, nggak mau. Iya kan. Meskipun adanya juga pasti nggak bakalan langsung gabresan ngomongnya kayak gitu kan. Pasti satu-satu dipanggil kayak gitu. Iya benar apa yang saya bilang itu, karena memang sampean kan tidak di dunia ini. Tapi kalau saya di dunia metafisika, bukan di dunia sulap loh ya. Di dunia metafisika itu memang terkadang kita itu ketika melakukan pengobatan nih, ketika kita mendoakan nih, kita loh perang batin di antara yang menyantet dengan yang disantet, itu perang kegaiban. Makanya kalau sampean, makanya panjenengan mendalami dulu, memahami dulu, mengamalkan dulu, nanti merasakan, baru dari situ sampean bisa menjelaskan. Kalau memang tidak mengamalkan, tidak merasakan dan sulit untuk menjelaskan, Nggak bakalan masuk. Seadanya ada gitu ya, ilmu santet itu nggak bakalan masuk. Kalau bener-bener orang itunya nggak sakit hati. Misalkan saya bisa nyantet, saya sakit hati sama Gus. Nah, saya santet kamu ya, masuk. Kalau Gusnya nggak, saya nggak sakit hati sama Gus, nggak bakalan masuk. Ilmu santet itu kayak gitu. buktinya baginda Rasulullah juga nggak salah, nggak sakit hati juga. Baginda Rasulullah juga terkena sihir. Nabi Musa ketika disantet, disihir sama Musa Samiri, dukun santetnya Fir'aun juga terkena walaupun dia nggak sakit hati. Nggak begitu, itu biidnillah, itu kehendak Allah. Kehendak Allah bukan kehendak kita, bukan juga karena ini dan itu. Kalau itu kehendak Allah bagaimana? Makanya ada yang namanya surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, itu untuk membentengi diri kita dari gangguan sihir. Falak, An-Nas itu pun surat Al-Ikhlas, surat Falak, surat An-Nas juga turun karena baginda Rasulullah terkena sihir semacam itu. Jadi intinya begini sih, dunia kita memang berbeda, tapi bukan berarti kalau sampean itu nggak pernah menemui hal itu nggak ada, nggak seperti itu juga. Ketika panjang mengatakan jin itu nggak ada. Terus kalau ada orang yang namanya melihat penampakan, terus orang itu cerita sama orang atau cerita sama kamu, ya nggak mungkin bisa membuktikan, karena di waktu keadaan itu mungkin pikirannya sedang tidak tenang, atau memang ketika itu memang bismillah dikasih penampakan. Tapi kalau suruh membuktikan itu ya nggak mungkin bisa, karena memang keadaannya berbeda dengan ketika saat itu gitu loh. Jadi keadaannya juga berbeda, sama juga ketika orang muntah darah, muntah paku, atau kesurupan dan lain sebagainya. Itu juga berbeda-beda, nggak semuanya bereaksi, enggak semuanya karena alam bawah sadar, enggak. Ada juga yang benar-benar psikis bereaksi, non psikis, non medis, kerasukan, medis juga ada gitu. Ini nggak seperti semua hal itu. Iya, memang ada sejarahnya dukun santet. Kan Ada. ngomongin tadi itu Iya. ada emang. Tapi yang di video kamu tuh yang bikin saya nggak percaya itu di video kamu. Kalau Iya. orang lain itu saya percaya, tapi kalau kamu itu nggak percaya gitu. Iya, kalau Kenapa saya sampai segininya kan? Dulu sampai kan pernah pakai ilmu saya kan? Yang dipakai untuk pengobatan itu ilmunya ilmu sulap, trik sulap. Jadi yang kepercayaannya itu dikarenakan kamu katanya Gus yang suka memberantas dukun-dukun santet, ya kan? iya. Dukun santet yang di hutan, yang di rumah kamu musnahkan, ya kan? Hmm. Nah, itu kan dukun settingan kamu, dukun bayaran kamu, kayak gitu. Seandainya ada juga ya dia nggak bakalan mau gitu kan? Ya makanya ini panjenengan sekarang saya ajak datang ke rumahnya dukun ini untuk membuktikan secara langsung. Jadi kata Imam Syafi'i, melihat itu lebih bagus, lebih Jadi, baik intinya, daripada mendengar. Kamu itu mending ngaku aja gitu, mending jujur gitu. Yang dipakai untuk berat katanya dukun santet, tapi itu bilang aja settingan gitu. Bilang aja itu dukun bayaran saya gitu aja udah. Jadi nggak usah ngomong kesini ngomong tentang hadisnya, tahu sampai itu Gus tahu tentang agama, tahu tentang sejarahnya, kisah-kisah Nabi, tahu. Lu itu orang pintar, tapi yang dibawanya itu jalan yang sesat. Sesatnya apa? Yang dikatanya kamu pemberantas dukun santet itu kan. Saya nggak percaya gitu. Yang adanya dukun santet yang di hutan, yang di rumah itu nggak percaya. Kayak gitu. Ya kalau nggak percaya makanya sekarang panjenengan saya ajak, kan begitu. Saya ajak kemarin, panjenengan sudah saya ajak nemuin dukun, panjenengan lari, nggak mau, katanya itu cuman buat konten saya. Gimana membuktikan kalau kayak begitu? Jadi nanti tarik ulur, sampai nggak terbukti, saya juga nggak terbukti kayak gitu. Makanya kalau datang secara langsung ke tempat dukun seperti ini kan kita bisa real gitu loh.
Ya memang nggak bisa dibawa ke kota tanpa banyak orang, makanya sampai saya ajak mendatangi kayak gitu loh. Karena yang tahu kayak gini kan ya mohon maaf saya gitu kan, panjenengan kan nggak tahu. Ya memang panjenengan sudah membentengi pikiran panjenengan untuk tidak mengetahui, untuk tidak percaya, untuk tidak melihat, yang akan bisa tahu gitu loh. Tapi itu ada, makanya saya ajak untuk datang ke sini untuk membuktikan secara langsung begitu. Tapi ya kembali saya katakan ya, saya juga terima kasih karena jenengan sudah mau untuk bertemu secara langsung, bukan hanya sekedar komen, bukan hanya sekedar di gerbang, tidak hanya sekedar keluar-keluar saja gitu loh. Saya datangnya ke sini tuh, jadi gimana ya, sakit hati gitu. Sakitnya hatinya itu dulu, kamu itu yang dipakai untuk pengobatan gitu, yang dipakainya itu ilmu saya, ilmu sulap gitu kan. Yang sulap yang bagaimana sih sebenarnya? Yang jadi permasalahan itu? Pokoknya trik-trik kayak gitu, jadi saya itu nggak mau gitu. Pengen pembuktian kayak keris petir kayak gitu, pembuktian nggak? Iya ya kan itu trik. Terus nanti saya ajak ke gua wis, nanti ketemu sama Jadi saya itu nggak mau gitu, masyarakat dibodoh-bodohi sama kamu, ditipu Ya. sama kamu. Oke, nanti kita pembuktian aja. Kamu itu berkedok agama, tahu tentang segalanya kan. Ketemu saya, kamu ceritain kisah Nabi, pakai sholawat, ya kan? Pakai assalamualaikum segala. Tapi yang dipakainya itu untuk membodohi masyarakat, untuk nipu. Katanya pemberantas dukun, tapi yang dipakai itu settingan, dukun bayaran kamu gitu. Ya kan? Seandainya ada juga, pasti itu dukun settingan tetap. Ya kalau settingan berarti nggak punya ilmu ya kan? Ya punya ilmu, tapi itu dukun beneran, tapi dibayar sama kamu kan? Ya kalau tadi jangan bilang settingan kan berarti dukun orang biasa tak bayar untuk jadi Seandainya dukun. ada juga yang ada ilmunya dukun beneran, tapi tetap itu dibayar sama kamu. Settingan. Dari mana tahu kalau itu saya bayar? Lah, kan saya nggak percaya gitu, adanya dukun. Ya makanya kita buktikan aja. Kan gitu. Makanya kita buktikan aja. Makanya saya heran gitu kan. Tahu tentang segalanya, tapi yang dipakainya itu yang sesat. Kayak gitu. Jadi jangan percaya gitu sama yang namanya dukun santet itu. Kayak gitu. Ya sudah, lo nggak percaya nggak apa-apa. Nggak percaya nggak apa-apa. Intinya ngaku aja gitu. Jadi jangan kebanyakan drama, ngaku aja. Kamu itu pembohong, dobol. Ngaku aja saya tukang setting. Ya video kalau nggak disetting gimana? Bukan masalah video yang disettingnya. Yang kayak gitulah katanya, dukun-dukun. Ya kan, itu kan disetting sama kamu, setting dulu warga, tapi yang dibayar sama kamu. Iya kan? Ya kita buktikan aja ya. Ayo, nggak takut saya. Iya. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf untuk semua saudaraku semuanya, mungkin ada perkataan yang tidak enak. Tapi sebenarnya saya sangat cinta sekali sama pesulap. Saya sangat cinta sekali. Pesulap itu menghibur saya. Yang dicintainya itu pesulap yang mana? Kalau Ya, pesulap semuanya. yang udah tahu, harusnya tahu kan, pesulap kalau tahu ilmu yang dipakai sama kamu untuk membohong itu harusnya marah. Jangan diem aja. Kayak gitu. Itu namanya pesulap yang nggak tahu tentang ini. Jadi dia itu nggak mau menjaga ilmunya gitu. Udah tahu ilmunya dipakai ngebohong sama Samsudin, dipakai nipu warga. Kayak gitu. Ya, kalau- diem aja. Kalau Harusnya nipu, ngomong, kan? yang saya tipu siapa? Nah, banyak kan. Buktinya di video-video kamu itu banyak kan. Ya saya selalu bilang kalau video saya itu hiburan. Kalau ada yang baik diambil, Hiburannya hiburan, yang itu jelek masalahnya dibuang. masalah pengobatan. Emang itu pengobatan hiburan? Enggak, saya nggak pernah ngobatin orang. Nah, nggak boleh. wes, drama. Orang yang datang Jadi itu mau dibuang silaturahmi kayak gitu, aja. Ya saya juga penjaringan datang saya terima baik kok. Nggak ada yang ngeles, saya santai aja. Santai aja sama saya itu. Nggak usah nyolot, santai aja. Itu. Gak usah nyolot kayak gimana? Wajar lah nyolot, saya marah. Ya udah, sekarang kita buktikan aja ke dalam. Yang jelas, Ya udah, buktikan. yang jelas, nggih, saya mohon maaf kalau mungkin tayangan ini menyinggung saudara kita yang pesulap. Tapi saya pun juga cinta dengan pesulap. Buktinya saya kalau ulang tahun anak saya itu selalu manggil pesulap. Ini hanya satu orang aja, oknum pesulap ya. Oknum pesulap yang menganggap bahwa ilmu santet itu nggak ada. Saya yakin pesulap-pesulap yang lain percaya dengan agama. Ada salah satu pesulap memang yang ada. Iya. Santet-santet itu ada, dukun-dukun. Tapi nggak terbuka kayak gini. ya makanya memang saya buka ini supaya juga percaya membuka ada, mata orang emang. lain. Dari kisahnya juga ada. Tapi kan masalahnya di kamunya itu katanya di sayanya. memberantas. Di sayanya toh. Iya, di video-video Ya udah, itu kan. sekarang kita datangin dukunnya Ya aja. udah kita buktiin aja. Kamu kan nggak percaya sama saya. Makanya yo, ayo kita datangi aja. Ini rumah tipunya. Di rumah dukun apa rumah sewaan? Itu rumah sewaan. Lihat aja nanti dalamnya kayak gimana. Kalau sewaan kan tentu ada kayak rumah biasa atau apa. Nanti lihat aja dalamnya ya. Oke. Dukun itu pasti inilah nggak terbuka kayak gini. Ya ini juga nggak terbuka toh. Ini aja mau kita datangi. Udah datang di rumah, masuk ke dalam. Iya. Wis. Assalamualaikum. Yang penting sopan. Assalamualaikum. Kula nuwun.
Mbah. Ini Mbah Kondang namanya. Mbah Gondang mau gak gendong, gak takut. Yang siapa Settingan. yang bilang takut siapa? Ya dibuktikan aja kalau settingan ya. Settingan. Saya nggak percaya adanya dukun. Ya kita buktikan aja. Yang kayak gini maksudnya. Nggak percaya yang namanya dukun mau diumbar gitu, mau kesini ke situ. Siap. Ya kita buktikan aja. Di mana-mana itu dukun itu nggak mau diumbar, dia nggak bakal menunjukkan kesaktiannya. Siap. Dukun itu. Siap. Adanya juga dukun pasti bersembunyi lah. Kulon Wun. Mungkin banyak lagi ada tamu. Buka aja sih ke dalam. Ya nggak bagus lah. Ya tunggu dibuka aja, nggak sabar dikit lah, sabar dikit. Lama amat nyeting ini, Bah. Jangan kumat kami, dukun. Buka lawangnya. Sabar dulu. Buka pintunya, bukan lawangnya. Sama aja lah pintu. Beda kan? Buka pintunya, bukan lawangnya. Kulon Wun. Wah, kebanyakan kumat kami. Leluhur settingan kamu. Kulon Wun. Mbah. Udah itunya katanya lagi buka baca mantra, buka aja. Enggak sopan namanya itu. Kulon Wun. Dengan sendiri aja takut kamu makanya. Bukannya takut, ini kita orang Jawa, sopan santunnya gitu loh. Kulon Wun, Mbah. Mbah. Kulon Wun. Mbah. Udah tuh udah dibuka masuk. Kulon Wun. Iya. Buka sendiri. Berarti masuk kalau udah buka. Enggak sopan lah. Saya masuk duluan. Wah, dukun settingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ada apa ini sambil rame-rame begininya? Settingan. Ngapain kamu ini ngerusak barang-barang saya? Sabar. Nanti dulu, sabar. Ini orang bayaran kamu. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Kenapa ini? Settingan. Sabar dulu. Nanti dulu. Ngobrol dulu bisa nggak? Ngobrol dulu nggak? Duduk bisa nggak? Ini dulu. Mbak Sakti, bukan settingan. Sabar dulu. Lu anak buah Samsudin. Bayar. Gua bukan bayarnya, jelas yang Ini bisa. Astagfirullahaladzim. Kok jongkok-jongkokin kayak anak kecil gitu toh? Kang sopan bisa nggak Kang? Astagfirullahaladzim. Lihatin aku. Apa kamu mau kusantet sekalian, ha? Enggak ya, takut. Silakan lihatin aku ini. Baca doa. Ya, Mbak, kamu nyantet orang. Iya, aku sekalian mau nyantet orang yang bawa kamu itu. Nyantet saya aja. Iya, nyantet kamu dua-duanya saya akan santet. Yang pertama anak kecil dulu tuh. Anak kecil dulu yang akan gua santet itu. Santet saya aja. Udah merusak ini saya. Tidak. Aku udah marah banget ini. Santet saya aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri fi sa'iril asma'i wa syifati wa ala. Ala sayyidina. Oh, lihatin. Apa kamu mau seperti anak ini, ha? Allahumma sholli wa sallim. Mau seperti anak ini. Jangan main kekerasan. Jangan main Apa kekerasan. kamu juga mau kutusuk-tusukin, ha? Astagfirullahaladzim Kang. Allah wala wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya kamu jangan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jangan main kekerasan, main ilmu aja, jangan main fisik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri. lihat kekuatanku yang di barat, yang di timur, datanglah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa idza batastum 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 ya qayyum ya matin 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 ya qayyum ya matin. Allahumma shalli ala Muhammad, 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Ya batin 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 ya goni 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 badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kullu nasin daikatan madaikatan badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut badanas batatas bardinas nurul salamun malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin daikatan maut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sa'il al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya syaikh wa sakulaini ya kutub rabbani ya khususamatun ya mawasibah Muhammad sayyidina Syamsul Qadir jalla ajalla bi qadri hajat wa qadri bismillahirrahmanirrahim nabil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultan awliya Syamsul Qadir jalani bi qadri hajat wa qadri hajat ya Allah ya Rabbi saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syamsul Qadir. Pergi aduh pintaanmu ayo pergi ayo cepat hubung dia Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, pergi kamu, pergi jangan di sini. Pergi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya, selalu pegang teguh pada tali Allah, jalankan salat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua baik, kebersamaan dan cinta kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah misal video yang barusan saya tayangkan, yaitu mengenai Agus Samsudin dan pesulap merah mendatangi dukun santet. Jadi dengan tayangan tersebut intinya cuma pemirsa sendirilah yang bisa menilai apakah itu settingan atau tidak. Jadi mengenai orang yang tadi ya pesulap merah ini, siapa SDM-nya paling rendah, siapa orang yang paling dungulang dan paling goblok? Kan pesulap merah sendiri yang paling dungu, SDM-nya rendah. Kok seenaknya saja ngatain pendukungnya Mas Karyo, pendukungnya Agus Samsudin, dikatain SDM-nya rendah. Padahal yang paling SDM-nya paling rendah pesulap merah sendiri. Jadi kan sudah jelas kan, orang yang kalau sedikit-sedikit melapor mencabut nama baiknya, berarti kan dia kan pengecut. Tidak bisa. Kalau gitu ini saya mau pamit undur diri ya. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini saya mau pamit, saya selamat kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.